kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada Bapak Tony Suherman SHMH. Beliau seorang ahli ataupun pengamat pertambangan ya. Ahli dalam bidang pertambangan. Selamat datang Pak Tony. Selamat datang, selamat siang. Iya, selamat bergabung ya di Tong Kosong tentunya. Terima kasih atas undangan. Iya, oke. Nah, pada kali ini Tong Kosong kita akan membahas mengenai bagaimana sih alur perizinan daripada galian C itu sendiri. Dan kita akan tanya semuanya bagaimana alur itu dan juga bagaimana galian C yang baik dan benar ya, menurut beliau nanti tentunya begitu ya. Oke, buat yang pertanyaan pertama mungkin pertanyaan Pak Tony ya. Seperti apa sih alur galian C itu sendiri yang ada saat ini gitu, untuk pendaftarannya gitu? Baik, para pemirsa podcast Tong Kosong ya. Iya. Mungkin saya juga sebelum kita mengulas atau berbagi tentang alur perizinan maupun pembinaan pertambangan khususnya batuan ya. Batuan. Mungkin saya ucapkan selamat dulu lah untuk podcast Tong Kosong ini yang telah mewarnai sisi pembangunan pada umumnya khususnya di Kabupaten Kerinci dan pada umumnya di Provinsi Jambi ini, dan juga tidak untuk kemungkinan menjadi rujukan hendaknya untuk Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Harapan ke depan. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang alur maupun teknis pembinaan maupun pengawasan terhadap galian C, nah perlu saya luruskan juga. Sebenarnya untuk istilah galian C itu sudah tidak digunakan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ya. Jadi setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu sudah dikenal dengan mineral dan batu bara. Dimana mineral itu dibagi dengan ada mineral logam, Ya. mineral non logam, ada batuan dan juga ada batu bara. Nah, sementara untuk di kewenangan sekarang ini nanti saya akan ulas juga sedikit tentang sejarah maupun kewenangan regulasi tentang pertambangan ini. Ya. Galian C itu sendiri itu sekarang kalau menurut Undang-Undang Nomor 2009 Nomor 4 2009 itu sudah tidak dipakai lagi istilah galian C. Sudah dipakai batuan, yang mana dulu kita kenal dengan galian C, batuan pasir, kerikil, tanah dan sebagainya. Di Undang-Undang Nomor 24 itu dan 2009 itu dikenal dengan istilah batuan. Batuan ya. Ya, batuan. Berarti sudah tidak mengeluarkan lagi atas nama dari galian C ya. Tidak ada lagi, nggak ada galian A, B, C, D, nggak ada lagi. Kalau untuk batuan, kerikil, pasir, granit, batu andesit, tanah uruk, batu kuarsa, itu termasuk ke dalam batuan. Misalnya untuk mineral itu ada untuk emas, tembaga dan sebagainya. Kalau batu bara jelas apa kuantitasnya batu bara itu. Dia sudah dibagi ke dalam mineral dan batu bara. Nah, itu sudah ada dalam Undang-Undang Minerba artinya. Ya, sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ya. Itu untuk istilah dan istilahan dulu. Oh, betul. Oke. Itu mungkin sebagai dasar kita ya untuk pada sore hari ini mungkin tentang bagaimana sih galian C itu sekarang sudah menjadi mineral ya. Batuan. Mungkin kita lanjut ya untuk Pak Tony ya. Seperti apa sih bagi rekan-rekan kajian Tong Kosong, mungkin ada yang ingin mengurus perizinan, mungkin kemana gitu kemana kita akan mengajukan atau mengurus izin itu tersendiri. Ya. Jadi kembali kita kepada regulasi atau undang-undang ataupun aturan yang mengatur tentang pertambangan ini, tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan untuk pengurusan mineral dan batu bara ini itu kan masih di di tingkat kabupaten, baik itu untuk untuk seluruh komoditas mineral maupun batu bara, itu kewenangannya berada masih di kabupaten kota. Nah, sejak terbitnya undang-undang kalau nggak salah itu di tahun 2014 ya. Undang-Undang 23 2014 itu kan ada pelimpahan kewenangan, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014 kalau saya nggak salah, tentang ada pembagian kewenangan antara pusat dan juga daerah
provinsi maupun Ya. kabupaten. Kabupaten, ya. Nah, di saat itu kan kita tahu, sebagaimana kita ketahui, termasuk juga kewenangan bidang pendidikan seperti SMA yang dulunya kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Begitu juga dengan kewenangan bidang sektor energi, dulunya kewenangan kabupaten, sejak 2014 itu terbitnya undang-undang pemerintah daerah menjadi kewenangan provinsi. Nah, di provinsi sendiri untuk mineral dan batu bara ini kewenangannya juga di tahun itu juga keluar peraturan pemerintah, kalau nggak salah nomor 17 tahun 2014, itu tentang pembagiannya untuk penanaman modal asing. Itu kewenangannya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN untuk seluruh komoditas baik mineral maupun batu bara menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Ya. Nah, itu dari sisi kewenangan untuk baik itu pelayanan perizinan maupun untuk pembinaan maupun untuk pengawasan terhadap mineral dan batu bara. Nah, akhir-akhir ini kan kita tahu dari tahun 2020 itu kan terbit Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang mana kewenangan yang dulunya dari kabupaten ke provinsi. Nah, provinsi dilimpahkan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang tentang pertambangan mineral dan batu bara, perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Itu seluruh kewenangan bidang mineral dan batu bara itu kan beralih ke pemerintah pusat dari tahun 2020. Ya. Nah, setelah itu berjalan sampailah kita di tahun 2022 itu terbitlah Perpres. Terbitlah Perpres peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022. Jadi kewenangan didelegasikan kembali, khususnya pemberian perizinan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu pertambangan mineral dan batu bara menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, oleh Presiden didelegasikan lagi untuk khususnya perizinan di bidang komoditas batuan, non mineral dan juga batu bara. Jadi mineral, batu bara itu tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara untuk komoditas batuan, baik untuk komoditas jenis tertentu maupun untuk komoditas mineral non-logam dan batuan untuk keperluan tertentu itu menjadi kewenangan oleh pemerintah provinsi. Jadi seperti itulah ya alurnya. Alur baik dari sisi istilah maupun kewenangan dalam perizinan batuan ini. Nah, mungkin saya sedikit bertanya nih, untuk khususnya Kabupaten Kerinci ya mungkin ya. Sedikit bertanya saja, untuk perizinan yang ada di Kabupaten Kerinci ini apakah semua sudah memiliki izin atau bagaimana? Kalau untuk perizinan di Kabupaten Kerinci itu kan bukan menjadi berapa jumlah izin di Kabupaten Kerinci atau sebagaimana. Itu kan merupakan bagian dari layanan informasi publik. Nah, jadi masyarakat itu bisa mengakses seluruh perizinan baik itu yang di Kabupaten Kerinci, seluruh Indonesia itu di situs OneMap.info. OneMap.info. Mungkin bisa ditulis nanti. Itu bisa diakses untuk perizinan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Kerinci. Berarti bisa di mana saja ya? Oke, itu kan basisnya kan semacam peta. Jadi kita bisa lihat, kita bisa buka nanti luas izinnya berapa, status izinnya apa, itu bisa dibuka di di situs tersendiri. Atau kalau memang butuh informasi tentang data dan segala macam, itu mungkin bagi lembaga ataupun yang membutuhkan bisa mengajukan surat resmi ke Dinas SDM Provinsi Jambi, khususnya untuk Provinsi Jambi. Nah, gitulah. Jadi buat nanti kita kosong di mana pun berada ya. Kalau kita ingin membuka sebuah tambang mineral, batuan khususnya, jangan lupa kita meminta izin dulu atau memberi izin ya kepada dinas provinsi terkait gitu loh. Jadi jangan sampai kita menjadi tambang yang ilegal gitu loh. Jadi membahayakan juga mencemari lingkungan hidup yang ada di
di sekitar wilayah Tambang kita sendiri, kami tidak ya. Ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ribet nggak kira-kira nih untuk proses? Kan kebanyakan kalau tinggal di Tomoso nih, mal ya, ngurus izin, capek, bagaimana gitu. Pasti tentu ribet gitu. Apakah bisa dipermudah atau bagaimana gitu untuk pengurusan izin tambang mineral khususnya batuan itu sendiri? Nah, untuk pengurusan izin, Hmm. sejak terbitnya peraturan pemerintah nomor 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Ya. Jadi untuk perizinan itu kan sudah melalui sistem online dengan menggunakan aplikasi OSS RBA. Ya. Dengan tentunya perusahaan harus terdaftar dulu, sudah punya akun di OSS itu. Untuk prosesnya dipermudah misalnya. Dipermudah. Itu Misalnya kita dari Kerinci bisa urus di sini, nggak perlu datang ke Jambi. Nggak perlu ke Jambi, Nggak ya? perlu ke Jambi. Ya. Jadi bisa kita semuanya baik untuk penetapan WUB, misalnya untuk dia kan ada beberapa tahapan nih. Ya. Ada jenisnya IUP, ada IUJP, izin usaha jasa pertambangan, Ya. atau izin usaha pertambangan, ada atau surat izin penambangan batuan jenis tertentu, atau surat izin pertambangan SIPP untuk komoditas tertentu. Itu sudah ada semua produknya di di layanan online. Jadi tinggal kita memenuhi persyaratan yang dibutuhkan pada sistem tersebut. Nah, nanti akan dievaluasi oleh tim teknis yang ditunjuk atau ditugaskan oleh gubernur, dalam hal ini dinas SDM. Nah, dari tim teknis itulah yang melakukan verifikasi dan juga evaluasi terhadap dokumen yang diajukan, dokumen persyaratan diajukan. Atau ternyata ada kesalahan, nanti ada pengembalian nanti melalui pemberitahuan melalui email untuk dilengkapi atau diperbaiki. Dan semua itu untuk pelayanan perizinan itu, karena sudah ada ketentuan yang mengatur itu sudah ada SOP, sudah ada SOP, sudah ada SPK-nya, berapa hari harus diproses, itu sudah ada ketentuan. Jadi untuk proses perizinan itu saat ini dipermudah, tinggal melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan menurut undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Nah, itu dia ya, pokoknya itu kosong ya. Jadi jangan menjadi seorang penambang ilegal ya. Kita harus legal dalam melakukan penambangan itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, tambang yang seperti apa sih yang harus memberikan izin? Apakah seluruh tambang harus punya izin atau hanya ada tambang-tambang misalnya ada ukuran tertentu, misalnya lahannya sekian gitu harus ada izin, atau memang seperti apa gitu? Kalau menurut ketentuan undang-undang, seluruh pertambangan yang namanya pertambangan itu memang harus izin. Harus, karena kita domain izin. Ya. Pernah juga disebutkan mungkin sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 4 2009 ini, itu kan dalam tanda kutip kan rezim izin. Ya. Seluruh yang tidak berizin nanti kan dianggap legal. Ya. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Nomor 4 itu kan rezimnya rezim kontrak, kontrak. Ya. Kalau udah punya kontrak dengan pemerintah itu udah bisa jalan tuh. Ya. Kalau belum punya kontrak nggak bisa jalan. Ya. Tapi tidak ada mau izin atau tidak, mungkin tergantung kontrak. Nah, kalau sekarang ini pertambangan ini baik itu komoditas batubara, seluruh komoditas, nah, itu harus ada izinnya. Tergantung kita. Kalau ingin melakukan penambangan batubara, komoditas batubara, itu layanan presiden ke pusat. Ya, langsung ke pusat Nah, ya. kalau untuk komoditas batuan yang pada umumnya misalnya di Kerinci ini, untuk komoditas batuan itu kan kebanyakan kerikil berpasir alami atau sirtu. Sirtu ya, betul. Sirtu dengan klasifikasi bidang atau lingkup usaha itu 08103 kalau nggak salah. Dan juga untuk komoditas tanah uruk kalau di Kerinci. Walaupun mungkin Kerinci punya potensi barang baik itu mineral, batu bara, semua Kerinci ini punya punya komoditas semua. Tapi lengkap yang jadi karena kita kan terkait juga, terus kita kan banyak kawasan hutan lindung HP dan kawasan hutan konservasi dan KS dan sebagainya. Jadi yang kebanyakan tambang di Kabupaten Kerinci ini itu untuk komoditas sirtu dan juga tanah uruk. Itu yang paling banyak saat ini ya. Ya. Oke lah. Oke teman-teman, teman-teman di mana berada, itu tadi sedikit mengenai bagaimana
kita melakukan perizinan segala macamnya, semuanya sudah dipermudah dan bisa secara online ya. Tidak perlu kita ke Jambi, kita cukup klik aja linknya nanti ada di bawah sini. Silakan dari Tong Kosong untuk akses linknya. Bagi yang ingin membuka tambang ataupun yang sudah mempunyai tambang, silakan lakukan pendaftaran atau perizinan ya, untuk biar legal gitu, jangan jadi masalah nanti ke depannya gitu. Mungkin terima kasih buat yang ini telah bergabung di Tong Kosong. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.